Kita sekarang telah datang ke ibadah sore untuk pertemuan kudus Hari Raya Serunai. Sore ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari kehendak Tuhan melalui Alkitab dengan judul Ibu dan Perjanjian yang didirikan dengan darah. Ada pepatah mengatakan, jika seseorang mencari pengorbanan paling mulia di dunia, itu akan ditemukan dalam kehidupan seorang ibu. Sepanjang sejarah umat manusia, kisah-kisah pengorbanan mulia yang tersembunyi ditemukan dalam kehidupan seorang ibu. Dan itu telah diturunkan secara lisan kepada banyak orang lintas negara dan perbatasan. Jadi, tidak hanya dalam kehidupan jasmani kita, tetapi juga dalam kehidupan rohani kita, kita bisa menemukan pengorbanan Ibu Surgawi untuk keselamatan kita. Mari kita melihatnya melalui Alkitab hari ini. Untuk menyelamatkan kita yang berdosa di sorga dan dibuang ke bumi, Ibu menjadi manusia dan bersama kita. Dia meninggalkan kemuliaan dan tahta sorga. Dan bersama kita di bumi ini, dengan keinginan yang amat besar untuk mencari anak-anak Sion, kita anak-anaknya tidak boleh melupakan hati ibu yang cemas. Hari Raya musim gugur dimulai dari Hari Raya Serunai hingga Hari Raya Pendamaian yang disebut sebagai Hari Raya Pertobatan dan diikuti oleh Hari Raya Pondok Daun, yaitu hari raya untuk memanen dan memberitakan tentang pertobatan dan firman Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, untuk mengungkapkan pengorbanan ibu yang tersembunyi di dalam Alkitab, Tuhan secara khusus membedakan antara binatang jantan dan binatang betina ketika mempersembahkannya sebagai korban penghapus dosa kepada Tuhan. Tuhan telah menetapkan peraturan bagi setiap persembahan untuk disembelih. Misalnya, kambing betina harus disembelih untuk korban itu, dan kambing jantan harus disembelih untuk korban ini, atau domba betina bagi suatu korban lain, dan domba jantan bagi suatu korban tertentu. Semua binatang yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam Perjanjian Lama, seperti domba jantan, kambing jantan, domba betina, kambing betina, lembu jantan, dan lembu betina, yang dikorbankan untuk korban penghapus dosa, semuanya melambangkan Kristus di dalam Perjanjian Baru. Memikirkan hal ini, tampaknya wajar jika hanya binatang jantan yang dikorbankan. Namun, di dalam Perjanjian Lama tertulis bahwa tidak hanya binatang jantan tetapi juga binatang betina yang dikorbankan untuk korban penghapus dosa. Ini ditunjukkan kepada kita sebagai bayangan. Jika begitu, apa kehendak Tuhan dalam hal ini dan apa yang diajarkannya kepada kita di zaman Perjanjian Baru? Sebagai penyelamat bagi kita, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Bapa dan Ibu menjadi korban penghapus dosa. Pernyataan ini sudah diberitahukan kepada kita melalui peraturan persembahan di zaman Perjanjian Lama. Kita sudah mengetahui kehendak Tuhan ini melalui Alkitab. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak bisa dibuat tanpa pengorbanan apapun. Bagaimana jika kita memelihara hari Sabat, berdoa pada jam berdoa, dan ikut serta dalam hari-hari raya, tanpa mengetahui artinya? Bagaimana jika kita hanya berpikir, Tuhan menetapkan hari-hari raya bagi kita, hanya untuk mengingat pekerjaan di zaman Musa? Jika kita memahami hanya seperti ini, kita tidak bisa sepenuhnya memahami pengorbanan agung Bapa dan jalan agung kehidupan Ibu yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa di sorga dan dilempar ke bumi ini. Kita tidak bisa memahami kasih yang ada di dalam perjanjian, tetapi hanya memahaminya sebagai suatu formalitas ataupun peraturan. Pengorbanan Bapa dan Ibu ada dalam sebuah ibadah yang kita rayakan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, perjanjian baru ini didirikan oleh darahku. Ini tidak ditetapkan dengan sembarangan atau dibeli dengan uang. Aku sudah membayar perjanjian ini dengan pengorbananku. Sebab aku memberikannya kepadamu dengan cuma-cuma. Maka kamu harus sepenuhnya memahami artinya dan pergi memberitakannya.
di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan cuma-cuma. Jadilah anak-anakku, pelayan-pelayan perjanjian baruku. Inilah tatanan yang tepat bagi kita untuk menyadari makna mendalam tentang kebenaran ini. Karena kita masih belum memahami perjanjian yang ditetapkan oleh darah pengorbanan Bapa dan Ibu. Bukankah Tuhan terus menunjukkan kepada kita melalui Taurat? Dia memberitahu kita dan terus-menerus mengajari kita. Kisah peristiwa yang terjadi di sorga dan alasan mengapa Bapa dan Ibu datang ke bumi ini juga dijelaskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 50 dan 53. Pertama, mari kita lihat Yesaya pasal 50. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak ada kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikan yang berbau amis, karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Mari kita memperhatikan firman yang dicatat di pasal 50 ayat 1. Dikatakan, oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Karena dosa-dosa yang kita perbuat di kerajaan sorga sangat berat, sulit untuk secara langsung mengungkapkan betapa pedihnya dosa-dosa kita, sehingga Nabi menggunakan kiasan seperti ini. Tidak hanya dalam adegan ini, tetapi juga di dalam Yesaya pasal 14, ditemukan kisah malaikat Lucifer yang berada di posisi yang mulia di kerajaan sorga. Dia mencoba meninggikan tahtanya lebih tinggi daripada tahta Tuhan. Dan dengan hati yang sombong, dia memberontak melawan Tuhan, lalu akhirnya diusir. Ada juga cerita tentang Raja Tirus di dalam Yeskiel pasal 28. Ketika kita membaca semua ayat ini, kita bisa dengan mudah memahami pikiran orang-orang yang berbuat dosa di kerajaan sorga, latar belakang mereka, dan motif mereka berdosa. Di balik semua ini, ada Bapa sorgawi dan Ibu sorgawi. Nabi Yesaya menubuatkan tentang alasan mengapa Ibu datang ke dunia ini. Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Melaluinya, kita bisa mengetahui bahwa dosa kita sungguh berat, dan Ibu Surgawi sudah mengalami pengorbanan yang amat besar. Karena semua kisah ini terjadi di sorga, meskipun itu dijelaskan kepada kita 100 kali, kita tidak bisa sepenuhnya memahaminya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu tidak tahu waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan tahu kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal sorgawi? Itulah sebabnya Tuhan meletakkannya dalam perintah dan semua ajaran dalam kebenaran sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa memahami hal-hal sorgawi melalui hal-hal duniawi. Hari ini adalah Hari Raya Serunai. Hari Raya Serunai adalah hari untuk meniup serunai pertobatan dengan berkata bersiaplah untuk Hari Raya Pendamaian. Tentu saja kita harus bertobat dari dosa-dosa jasmani kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus bertobat dari dosa asal yang sangat besar yang telah kita perbuat di sorga. Kita perlu berpikir seberapa besar penderitaan yang ditanggung Ibu Sorgawi dan Bapa Sorgawi oleh karena dosa kita. Di dalam Yesaya pasal 50, kita bisa melihat hal tentang ibu. Di dalam kitab yang sama, Yesaya pasal 53, hal tentang Bapa dijelaskan. Mari kita baca Yesaya pasal 53. Mari kita baca Yesaya pasal 53 ayat 4.
Pasal ini mengenai penderitaan Bapa. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Di dalam Yesaya pasal 50 ada tertulis, oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Dan di sini ada tertulis, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita bisa dengan mudah mempelajari, memahami, dan menemukan dengan mata kepala kita nubuat mengenai Bapa Surgawi kita. Namun, Nabi Yesaya yang menjelaskan hal ini juga mencatat kisah Ibu Surgawi kita di pasal 50. Menurut Yesaya pasal 54, selain semua ini, dinubuatkan bahwa ketika Ibu Surgawi datang ke bumi ini, dia tidak akan menerima penghiburan dari siapapun, tetapi menjalani kehidupan yang dilanda badai. Mari kita lihat Yesaya pasal 54. Mari kita baca pasal 54 ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilap. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Di ayat 12 dan 13, kesaksian yang dicatat memiliki banyak hal yang menakjubkan, tetapi di ayat 11 dikatakan, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Ini mengacu pada siapa? Ini mengacu pada Yerusalem. Di sini tertulis bahwa Yerusalem dilanggar angin badai. Beberapa versi Alkitab menggambarkan pemandangan ini sebagai Yerusalem yang menderita dan dilanda angin badai. Meskipun dia tidak diperhatikan atau dipedulikan seorang pun, pada akhirnya anak-anaknya akan bertobat dan kembali kepadanya. Ketika kita membaca Yesaya pasal 60, Tuhan menyebutkan bahwa mereka semua akan kembali terbang seperti awan, seperti merpati dengan hati yang bertobat. Bersama dengan Ibu Surgawi, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Hari mulia ini pasti akan datang. Apa yang sudah ada sebelum hari yang mulia itu datang, sudah ada pengorbanan Tuhan. Semua peraturan dari kebenaran yang telah dibuat Tuhan bagi kita adalah suatu perjanjian yang luar biasa. Mengenai setiap kebaktian dalam perjanjian itu, Alkitab versi BIS berkata, hai Yerusalem, kota yang malang, engkau tak berdaya dan tanpa penghibur. Kita perlu memahami bahwa penderitaan yang sangat mengerikan terkandung dalam perjanjian ini. Kita akan bertanya, di dalam perjanjian lama, terkadang kambing betina atau domba betina disembelihkan sebagai korban bakaran. Mengapa begitu? Dari sudut pandang rohani, di ayat-ayat ini pengorbanan bapa dan pengorbanan ibu disebutkan secara singkat, tetapi Tuhan telah mengungkapkan sepenuhnya melalui seluruh hukum perjanjian lama. Hanya ketika kita benar-benar memahami Taurat, kita bisa pergi kepada siapa? Bukankah ada tertulis bahwa hukum Taurat adalah penuntun bagi kita kepada Kristus? Ketika kita pergi kepada Kristus, siapa yang akan kita kenal juga? Ketika kita pergi kepada Bapa, apakah kita mengenal Ibu juga atau tidak? Itu karena Bapa mengajari kita semua tentang Ibu. Dengan kata lain, sebagaimana orang bisa memasuki tempat Maha Kudus, hanya melewati tempat kudus. Kita juga bisa memahami sepenuhnya tentang pengorbanan Ibu sesudah memahami
pengorbanan Bapa lebih dulu. Perjanjian baru tidak ditetapkan hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Inilah perjanjian baru. Tuhan membayar harganya dengan pengorbanannya setelah bekerja keras selama ribuan tahun. Perjanjian baru bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Ketika Anda membeli sebuah rumah, Anda tidak hanya membubuhkan tanda tangan pada surat kontrak. Di dalam tanda tangan itu ada makna dari uang yang telah Anda simpan selama bertahun-tahun tanpa makan tetapi bekerja sepanjang malam. Sementara orang lain mengenakan pakaian mahal, mengendarai mobil bagus, dan menikmati kehidupan mewah. Anda melepaskan semua kemewahan itu dan menjalani kehidupan yang rendah dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, bukankah Anda memenuhi syarat yang diperlukan untuk membeli rumah baru? Misalnya, jika sebuah rumah itu senilai $100.000 atau $1 juta, uang sebanyak itu tidak bisa Anda dapatkan tanpa usaha apapun, bukan? Anda bisa membeli rumah baru dengan uang yang Anda peroleh dengan banyak keringat dan pengorbanan. Demikian pula, perjanjian baru tidak bisa didirikan hanya dengan menulis kata perjanjian baru. Banyak pengorbanan dibutuhkan untuk mendirikan kebenaran perjanjian baru. Melalui hari raya ini, marilah kita mengingatnya sekali lagi, sehingga kita tidak akan mengkhianati perjanjian baru dan kasih agung Bapa dan Ibu yang telah menetapkan perjanjian ini dengan darah mereka. Mari kita lihat kitab Bilangan pasal 19 ayat 9. Pasal 19 ayat 9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran itulah penghapus dosa. Apa binatang yang digunakan di sini? Itu adalah seekor lembu. Kita harus mencermati jenis kelamin binatang itu. Kita bisa tahu Tuhan memilih lembu betina melalui ayat 2. Adapun anak domba Paskah, apa jenis kelaminnya? Tuhan memerintahkan untuk menggunakan domba jantan. Harap hati-hati membedakan jenis kelaminnya. Mari kita terus melihat bagaimana sebenarnya semua pengorbanan ini mewakili Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi kita. Mari kita baca Bilangan pasal 15 ayat 27. Pasal 15 ayat 27. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing apa? Kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Tuhan selalu menentukan jenis kelaminnya. Tuhan telah menentukan jenis kelamin binatang yang dipersembahkan untuk setiap korban. Tuhan dengan jelas menetapkan peraturan untuk persembahan. Haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Untuk mengungkapkan pengorbanan Bapa dan pengorbanan Ibu, dan untuk memberitahu kita betapa besar pengorbanan mereka dan betapa agungnya pengorbanan mereka, Tuhan menggunakan jenis kelamin sebagai kiasan untuk bersaksi tentang Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Mari kita lanjutkan dengan kitab Imamat pasal 4. Imamat pasal 4 ayat 27 kita baca. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya. Jika kita disadarkan akan dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan dengan tulus bertobat melalui hari raya serunai dan menerima pengampunan dosa melalui hari raya pendamaian, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing apa? Seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran.
Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah kurban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Di sini juga muncul seekor kambing betina. Ayat 32. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan yang menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Di sini, semua persembahan ditulis dalam istilah perempuan. Tetapi di dalam Keluaran pasal 12, persembahan Paskah dijelaskan sebagai berikut. Mari kita membaca kitab Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 5 kita baca. Anak dombamu itu harus jantan atau betina. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ada tertulis bahwa domba Paskah harus jantan dan semua persembahan yang digunakan untuk korban penghapus dosa adalah kambing betina atau domba betina. Bapa dan Ibu menanggung dosa-dosa yang kita perbuat di sorga, dan yang karenanya kita dilempar ke bumi ini. Melalui catatan Nabi Yesaya ini, Tuhan memberitahu kita dan menunjukkan kepada kita bahwa Dia telah dikorbankan sebagai persembahan untuk hari-hari raya dan sebagai persembahan untuk korban penghapus dosa kita di dalam Perjanjian Lama. Baik bagi binatang maupun manusia, kematian adalah hal yang menyakitkan dan menyedihkan. Oleh karena itu, baik manusia maupun binatang berusaha mati-matian untuk menghindari kematian dan penderitaan yang menyertainya. Ketika seekor domba atau anak sapi sedang diseret ke rumah potong, mereka berusaha keras untuk tidak terseret ke pembantaian. Mereka benar-benar putus asa. Bayangkan, ini terjadi setiap hari. Setiap hari pada waktu korban bakaran, biasa di pagi hari dan di sore hari. Pada dasarnya, ini dilakukan 2 kali sehari. Selain itu, ada persembahan menurut hari raya dan juga untuk hari Sabat. Dari zaman Musa hingga zaman Yesus selama 1500 tahun, sudah ada pengorbanan yang berjuang dengan kematian setiap hari. Dan melalui pengorbanan itu, perjanjian baru diadakan. Apakah Tuhan tidak bisa menetapkan perjanjian baru dari awal? Ya, Dia bisa. Tetapi Tuhan membiarkan kita memahaminya melalui perjanjian lama. Dia menunjukkan kepada kita dan mengajari kita perjanjian baru, yaitu kenyataannya. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengabaikan atau meremehkan kebenaran ini. Hari ketiga kita akan kembali ke kerajaan surga semakin dekat. Semua orang yang berada dalam perjanjian baru ini memiliki keyakinan dalam perjanjian baru dan memegahkan pengorbanan Bapa dan Ibu. Mereka adalah pelayan dari perjanjian baru. Pelayan dari perjanjian baru tidak hanya memberitakan bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu atau hari Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama. Kita pelayan perjanjian baru harus memberitakan kepada semua bangsa perjanjian pengorbanan yang telah didirikan dengan darah Bapa dan Ibu. Hari Sabat, hari Paskah, hari raya serunai, dan semua hari raya lainnya terkandung dalam perjanjian tersebut. Jika tidak ada pengorbanan kambing betina atau domba betina, dosa-dosa kita tidak mungkin ditebus untuk selamanya. Namun, kita terus-menerus berusaha memahami Tuhan melalui apa yang bisa kita lihat. Tuhan sudah menuliskan semuanya dan menjelaskannya kepada kita. Jadi kita tidak boleh bergantung pada hal-hal lain. Melalui ini, marilah kita mengingatkan diri kita sendiri 10 kali dan 100 kali berulang-ulang sambil berpikir, Tuhan telah menempuh jalan pengorbanan ini untukku. Kita harus tahu bahwa penderitaan sehari itu berat dan penderitaan setahun itu menyulitkan. Tetapi perjanjian baru ditetapkan melalui masa penderitaan yang panjang selama 1500 tahun. Kita harus ingat bahwa kebenaran perjanjian baru tidak dibuat dalam semalam.
untuk memberikan ini kepada kita. Pengorbanan Bapa dibutuhkan dan pengorbanan Ibu terbayarkan. Tanpa membayar harga, tidak ada yang bisa membeli perjanjian baru. Ini sudah ditentukan secara rohani. Jika Anda mau membeli rumah baru, Anda harus menghabiskan semua tabungan Anda untuk mengumpulkan uang tertentu. Kemudian Anda bisa membayar uang yang dibutuhkan untuk membeli rumah baru itu. Perjanjian baru diperoleh dengan membayar harga sambil menyeberang dari titik hidup ke titik mati berkali-kali selama 1.500 tahun. Apakah dia membuat kita sanggup menjadi pelayan dari perjanjian baru atau tidak? Bukankah dia membuat kita sanggup menjadi pelayan dari perjanjian baru? Semua anak perjanjian baru harus mengetahui hal ini dan harus merayakan hari raya kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yakni hari raya serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya penduk daun. Mari kita merenungkan semua ketetapan dan hukum yang berharga dari perjanjian baru yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan menyadari bahwa perjanjian baru didirikan dengan pengorbanan. Mari kita bertobat dari semua dosa yang telah kita perbuat terhadap Tuhan di sorga. Dosa yang tidak mengakui Tuhan di bumi ini, menyakiti Tuhan dan melawan kehendak-Nya dan ketidaktaatan kita. Saya meminta semua anggota keluarga surgawi untuk sepenuhnya bertobat dari semua dosa-dosa Anda melalui hari raya ini supaya kita bisa kembali ke kerajaan surga. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.